salah satu inspirasi untuk kita semua. Jadi teman-teman, sekarang saya sudah berada dengan adik Mina, yang mana adik Mina merupakan salah satu mahasiswa yang dari Kota Merauke, dan dari dialah kita patut untuk belajar mengucap syukur dalam segala hal. So, ingin tahu seperti apa kelanjutan cerita kami? Stay tune ya. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jakumina Mambilohu, dipanggil Mina. Ya benar diceritakan oleh kakak, benar kedua orang tua saya tidak ada, dan saya sekarang ada lagi sedang kuliah di Musamos Merauke, dan baru semester 3, jurusan manajemen. Impian dan cita-cita saya menjadi seorang sukses untuk membangun negeri di Kota Merauke. Kalau saya dengar-dengar itu pintar bahasa Korea ya Kak ya? Iya, benar. Oke, baik. Saya perkenalkan pakai bahasa Korea. Hanyo haseyo. Ji ironen Jakumina Mambilohu inida. Jonen gale bosanida. Gasahamida tunarayo. Luar biasa ya guys ya. Kakak ini kan pintar bahasa Korea. Apa hanya secara garis besarnya saja, ataukah semua suku kata kakak bisa gitu? Kalau kata-kata saya bisa membaca. Dan kalau kata-kata pendek saya bisa artikan, kalau panjang-panjang masih sedikit-sedikit. Berarti untuk kosakata itu mungkin masih terbatas ya. Tapi kalau untuk mengartikan sebuah kalimat itu bisa. Kalau arti saya ingin ke gereja itu apa Kak? Desa Bogosomida. Luar biasa. Jadi guys, Mina ini dia orang tuanya sudah tiada, jadi inspirasi untuk kita semua itu, meskipun orang tua kita sudah tidak ada di dunia ini, tapi masih punya semangat dan motivasi yang tinggi untuk tetap berusaha menggapai cita-cita yang kita inginkan. Intinya adalah ketika apapun yang menghalangi cita-cita kita, kalau kita percaya, kalau kita tetap semangat, itu kita akan maju terus ya Kak ya. Sudah sendiri sejak berapa tahun Kak? Sejak umur 2 tahun. Iya. Sudah ditinggal orang tua? Iya, sejak umur 2 tahun saya ditinggalkan sama orang tua karena orang tua meninggal, dan kakak saya, saya taruh di MAPI, dan akhirnya saya besar di MAPI, dan saya sekolah di MAPI waktu SD. Dan waktu SD itu saya daftar sendiri juga. Saya daftar, saya pakai pakaian biasa sekolah sampai SD kelas 4 itu saya dapat pakaian seragam dari Bapak Ibu guru, dan puji Tuhan saya pakai pakaian seragam dan saya ikuti sampai lolos SD. SD di Kisi, di MAPI, dan saya SD di MAPI dan SMP di Bovendigul, di SMP 1 atap JPPK, dan SMA di Bandung. Ceritanya bagaimana Kak bisa sampai sekolah SMA di Bandung itu? Waktu SMP saya kebetulan dapat beasiswa untuk SMA di luar Papua. Nama saya lulus dari Dinas Bovendigul. Akhirnya saya ikut SMA di Bandung, Jawa Barat. SMA berapa itu Kak? SMA BPPK Kebonjati, Bandung. Jadi Kak Mina ini mengambil jurusan manajemen di Universitas Musamos Merauke, dan tahun berapa Kak? 2019. Kuliah di Musamos, apakah mendapat beasiswa atau seperti apa Kak? Iya, saya dapat beasiswa bidik misi, dan lumayan dapat IP, masih tetap dapat bidik misi. Apakah mungkin ada beasiswa lain yang kakak terima mungkin dari Pemda atau dari instansi yang lain begitu Kakak? Belum ada. Cita-cita kakak apa? Cita-cita saya menjadi seorang sukses untuk membangun daerah.
Mulia sekali ya kakak punya cita-cita, semoga semakin diberkati dalam pendidikannya, terus semakin banyak orang juga yang membantu kakak ya. Jadi teman-teman, selain sambil berkuliah, ternyata ada pekerjaan sampingan yang kakak Mina ini lakukan setiap hari, begitu ya kak ya. Nah ini memang tidak semua orang bisa menjalani kuliah sambil bekerja ya teman-teman. Apa cerita Kamina untuk pekerjaan sampingan itu sambil dibarengi dengan kuliah? Mungkin kakak Mina bisa cerita sedikit. Jadi saya kuliah, ada banyak pekerjaan saya lakukan, yaitu pertama kuliah sambil organisasi dan sambil bisnis. Nah, organisasi yang saya ambil itu adalah organisasi HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan. Yang kedua GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Yang ketiga adalah teater. Dan yang berikutnya adalah usaha saya sendiri. Dan usaha itu saya ambil dari judul tempat asal saya. Jadi usaha Chips Koko. Koko itu arti dari tempat asal saya, Korwai Kombai. Jadi teman-teman, hasil usaha Kamina ini untuk menopang kebutuhan kuliahnya. Jadi keripik itu harganya senilai Rp10.000. Dan kakak Mina akan menunjukkan seperti apa kerupuk yang menjadi modal dia untuk berjualan. Pertama adalah keripik manis, keripik pisang manis. Dan yang kedua adalah keladi rasa ayam panggang. Yang ketiga adalah keripik keladi balado. Yang keempat adalah ubi ungu rasa manis. Jadi ada 4 varian ya kak ya? Ada empat macam rasa dan varian. Nah untuk teman-teman di sekitaran wilayah Merauke, jika menonton video ini dan jika ingin membeli kerupuk Kamina, ini teman-teman bisa menghubungi nomor yang akan saya taruh di link saya, supaya teman-teman bisa menghubungi kontak tersebut dan turut membantu Kamina untuk mendapatkan sedikit rezeki dari hasil jualan kerupuk. Nah ini yang saya pegang ini teman-teman, ini adalah keripik chips koko ubi manis. Ini dari, kalau bahasa orang Ambon bilang ini petatas ya, petatas toh? Iya. Ya petatas. Kalau di Ambon bilang petatas, kalau di sini di Merauke dibilangnya ubi manis. Penampakannya seperti ini teman-teman. Nah yang kedua itu adalah chips koko keladi balado. Nah seperti ini rasanya sangat nikmat ya teman-teman. Teman-teman bisa cek di link deskripsi saya. Dan yang ketiga adalah chips koko keladi rasa ayam panggang. Nah ini dijamin guys, rasanya paling nikmat sedunia ya, teman-teman bisa cek. Dan yang terakhir teman-teman adalah chips koko manis pisang. Jadi ini adalah keripik pisang, rasanya manis ya teman-teman. Teman-teman jika berminat bisa cek di link deskripsi saya, oke? Nah terakhir Kamina mungkin ada motivasi singkat untuk teman-teman yang seumuran dengan Kamina, yang mungkin dari kecil sudah ditinggalkan oleh orang tua, ataupun yang hidup dalam kemewahan tapi sekolahnya itu sekedar asal-asalan. Mungkin Kamina punya semangat ataupun pesanan-kesan untuk mereka. Bagi pemuda-pemudi yang masih punya orang tua, harus tetap semangat, harus membantu orang tua. Jika orang tua masih hidup, nanti Anda tidak mendengarkan perkataan orang tua. Ketika orang tua tidak ada di dunia, nanti air matanya mengalir turun ke tanah. Jadi ibu, ayah masih ada, harus menghormati, membantu, sayangi orang tua. Dan orang tua bilang kasih nasihat harus dengar. Dan dalam pendidikan
buat anak-anak yang masih pemuda-pemuda yang khususnya di Merauke yang masih memiliki orang tua, bersyukur masih punya orang tua. Ada punya orang tua yang mampu untuk biayain anaknya sampai sekolah sampai sukses, tapi anaknya tidak mau sekolah. Karena apa? Anak itu dia pergaulan bebas. Jadi dia lebih suka dengar teman-teman yang di luar daripada orang tua. Seharusnya itu dibalik. Harus dengar orang tua daripada pergaulan yang di luar. Boleh jalan tapi harus ambil yang positif. Seringkali saya lihat di Merauke banyak anak-anak cumanya sekolah SMP, SMA dan putus sekolah. Padahal orang tuanya itu pingin sekali anaknya sekolah sampai sukses, tapi anaknya tidak mau sekolah gitu. Tapi pesan saya harus berjuang karena masa depan adalah milik kita, bukan milik orang tua. Anak-anak yang sering mabuk-mabuk, yang terutama yang mendapat bidik misi di Musamus, harapan saya jangan mabuk-mabuk karena itu merusak masa depan Anda sendiri. Kalau mabuk-mabuk itu tidak akan berkembang atau tidak maju ke depan, tetap saja masih di tempat. Jadi harapan saya, anak yang sering-sering mabuk, seorang remaja yang berhenti di jalan adalah memiliki masa lalu. Lupakan mabuk-mabuk dan lihatlah ke depan, jangan lihat ke belakang. Karena kita adalah generasi muda, generasi bangsa Indonesia. Kita boleh lelah, tapi jangan kita pernah menyerah. Bukan sekarang, kapan lagi? Bukan kita, siapa lagi? Singkat saya dengan Kamina, semoga video ini menginspirasi kita semua, terutama bagi anak-anak yang hidup dalam keterbatasan, bagi teman-teman yang sudah kehilangan kedua orang tua, untuk tetap semangat menjalani hidup ini. So, dari Merauke, saya dan Kak Mina pamit. Sampai jumpa lagi di next video yang selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you!